Alhamdulillah malam hari ini kita bisa melanjutkan kegiatan rutin kita, yaitu mengkaji, yaitu melakukan kajian bidang ilmu akhlak dan tasawuf. Ya. Mari sebelum kita memulai pembacaan kitab ini, kita qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumi wa madana madadihi wa afadha alaina barakatihi wa asrarihi fid dan amin. Akhbaru, ya betul. Akhbaru sallallahu alaihi wasallam annahu la amala illa an niyatin. Ya. Akhbaru memberitahu bimana a'lama. Jadi tadi kan sebelum ini disebutkan hadis innamal a'malu binniyat. Ya hanya kebetulan aja. Nah itu tidak ada nilainya gitu. Nah, sebaliknya itu berbuat baik ya. Sebaiknya berbuat buruk tanpa kesadaran, ya tentu tidak akan ada nilainya juga. Ya seperti misalnya ada orang tidur, kemudian maki-maki temannya. Ya. Ya. Sudah jelas tidur, ya itu tidak ada nilainya. Artinya itu bukan suatu dosa, bukan suatu kesalahan. Malah kalau umpamanya ada orang tidur maki-maki kita, lalu kita marah, ya kita yang tidak waras. Ya sama dengan orang gila. Orang gila yang betul-betul gila tapi ya. Lalu mukul kita, ya sakit. Tapi dia kan tidak dosa. Ya. Kenapa? Dia tidak punya kesadaran. Tidak punya, meludnya tepat pada orang misalnya. Kita tidak tahu bahwa ada orang. Nah, karena itu kan tidak sadar, dan itu tidak dosa. Tapi kalau kita tahu ada orang dan kita meludah dengan sengaja, itu apa? Bisa dosa. Gitu. Nah, kemudian jadi kehendak itu, adanya kehendak itu adalah apa? Tanpa paksaan. Jadi kalau orang dipaksa bukan kehendaknya sendiri, maka dia tidak punya tanggung jawab. Asalkan betul-betul dipaksa. Ya. Misalnya, maafin misalnya, orang perempuan yang dizinai, dipaksa, diperkosa lah. Gitu. Ya. Dipaksa untuk zina, diperkosa. Ya tidak dosa kalau betul-betul dipaksa. Tapi kalau pura-pura dipaksa ya lain lagi. Nah ini banyak kadang-kadang orang pacaran, laki perempuan pacaran, pergi kemana-mana sudah berdua. Akhirnya tengkar, kemudian si perempuan itu lapor ke polisi, saya ini dipaksa. Ya kalau memang tidak mau dipaksa jangan ikut. Jangan ikut dibawa kemana-mana. Ini kan masih belum suami istri. Ya salahnya sendiri. Ya. Ya sekalipun tentu kalau pemaksaan sampai perkosaan itu punya hukumnya lebih berat tentu ya. Jadi ini artinya apa? Innamal a'malu binniyat. Udah. Kemudian niat itu mempengaruhi pada baik buruknya. Kalau tadi pada sah tidaknya suatu amal sehingga menimbulkan tanggung jawab. Gitu.
Kemudian baik buruknya itu tergantung, ya, tergantung tujuannya untuk apa atau motif. Jadi misalnya orang bersedekah, ya. Bersedekah itu kan ibadah, ya. Tapi tujuannya tidak karena Allah, tujuannya karena pamer, ya, pamer kekayaan atau karena ingin dipuji orang, ya. Karena ingin dikatakan dermawan. Ya, dapat pujian saja, tapi tidak dapat balasan dari Allah karena dia tidak karena Allah. Bahkan, kalau itu mungkin tidak dosa, ya, tidak sampai dosa, tapi hanya tidak dapat pahala. Bahkan ada amal itu mestinya untuk Allah karena Allah, tapi kemudian diniati lain tidak karena Allah, itu bisa dosa. Misalnya kita sholat itu memang harus karena Allah, bukan karena yang lain. Kita sholat 5 waktu, kita sholat karena takut, ya, karena malu, karena di pondok memangnya ada pengurus, kalau tidak sholat nanti kita ditegur, karena lalu kita sholat. Lah itu sholatnya itu, kalau sholat betul-betul hanya karena takut, karena malu kepada sesama manusia, itu dosa. Dan itu dianggap penyimpangan. Ya, mestinya karena Allah lalu diselewengkan. Karena sholat itu memang amal ibadah yang ditujukan untuk Allah, lain dengan sedekah. Kalau sedekah itu bisa karena kasih sayang, karena sayang, nisar gitu. Tapi kalau sholat tidak bisa. Nah, kalau puasa tidak makan, tidak minum. Nah, kalau tidak makan, tidak minum itu tergantung niatnya. Orang tidak makan, minum tidak apa-apa, tidak dosa. Sekalipun tidak karena puasa. Ya. Tapi kalau bulan Ramadan, kita tidak makan, tidak minum. Padahal sebetulnya kita tidak puasa, pura-pura puasa. Nah, saya kira itu dosa. Karena puasa Ramadan itu adalah amal ibadah yang wajib kepada kita, dan itu memang harus karena Allah. Kecuali kalau kita memang diperintahkan untuk tidak makan, tidak minum, gitu. Contohnya apa? Misalnya ada orang sakit, asalnya sakit berat, sehingga kalau puasa tidak tahan, gitu. Kemudian sembuh di tengah-tengah puasa, artinya siang hari, sembuh. Maka dianjurkan orang itu tidak makan, tidak minum dihadap, hanya apa istilahnya? Ya bukan puasa sungguhan, itu hanya menghormati, ya. Jadi menghormati bulan puasa. Ya sebab bulan puasa itu bulan yang harus kita hormati dengan cara berpuasa. Sama dengan masjid, kita hormati dengan cara misalnya sholat tahiyatul masjid. Ya, jadi niat itu sangat penting untuk sahnya amal dan baik buruknya amal, serta diterima tidaknya amal kita. Tapi niat saja tidak cukup, ya. Niat baik, amalnya juga harus baik, dan cara melakukannya harus baik, harus benar.
Nah, kalau amal itu tidak baik, perbuatan itu tidak baik, bahkan maksiat misalnya, sekali ada urutannya. Ya. Pertama, kita harus bikin senang atau ridho Allah yang dicari. Gitu. Baru sudah itu ridho manusia. Manusia pun bertingkat-tingkat. Teman dan orang tua itu beda. Jadi jangan menyenangkan teman tapi membikin marah orang tua. Ya. Jadi ini ada urutan di situ. Ya, tapi seperti tadi, saudara, menyenangkan orang tua atau taat pada orang tua itu kalau dalam hal yang baik. Gitu. Nah, kalau hal yang buruk, misalnya kita disuruh mencuri, merampok, sekalipun orang tua yang nyuruh, ya tidak boleh. Itu kan dilarang Allah. Kalau kita melakukan itu, Allah marah. Gitu. Jadi ada kaidah lah, ada ini hadis insyaallah. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyatil khaliq. Ya, tidak dibenarkan taat kepada makhluk sekalipun dia orang tua, guru, penguasa. Tapi durhaka kepada Allah. Tidak boleh. Baik. Jadi saudara, kebaikan itu bisa kita capai melalui amal yang memang baik, kemudian niatnya juga benar dan baik. Gitu. Kita sholat karena melaksanakan perintah Allah untuk mencapai ridhonya. Nah itu amalnya baik, niatnya baik. Nah, tapi amalnya baik, niatnya tidak benar, ya tidak dapat. Bahkan bisa dosa. Sholat karena takut dimaki-maki atau karena malu pada orang. Kalau tidak ada orang, tidak sholat. Nah, itu kan betul-betul karena orang. Itu dosa kalau begitu. Nah, jadi amalnya baik, tapi niatnya tidak baik. Atau sebaliknya. Niatnya baik, amalnya tidak baik. Gitu. Ya, seperti ada orang mau mabuk, karena itu teman kita biarkan aja, menyenangkan hati dia. Lalu itu buruk itu sebenarnya. Ya. Jadi dua-duanya. Jadi Islam itu mulai dari niat sampai pelaksanaan perbuatan itu harus baik semua. Dan baik itu ukurannya apa? Tentu yang pertama itu syariat. Karena syariat itu aturan Tuhan. Jadi kalau kita ingin ridhonya, ingin rahmatnya, ya ikuti aturan Tuhan. Jadi tunduk patuhlah. Gitu. Ya, tunduk patuh pada Tuhan supaya kita disenangi dan diridhai Allah. Bahkan kalau orang sampai betul-betul mendahulukan kepatuhan, ketundukan kepada Allah demi mencari ridha dan rahmatnya, orang itu sudah sangat dekat hubungannya dengan Allah. Dan kalau terus-terusan begitu, ya bisa saja dia menjadi kesayangan Allah yang disebut dengan wali. Jadi wali itu orang yang disayangi. Itu dalam hadis qudsi ada ya begitu. Gimana? Ma taqarraba ilayya al-mutaqarribun bi afdala mimma aftaradtu alaih. Jadi orang yang mendekatkan diri kepadaku, kata Allah, tidak ada amal yang dilakukan orang untuk mendekatkan diri padaku kecuali dengan melakukan amal yang diwajibkan. Jadi yang pertama ya. Jadi minimal kalau kita ingin dekat pada Allah, amal yang diwajibkan Allah, perintah Allah itu harus dilakukan, wajib. Gitu. Itu minimal. Jadi dekat pada Allah itu melalui ketundukan, ya. Bukan fisik. Ya sebetulnya mirip-mirip ya dengan kita ingin dekat dengan
orang tua, dengan guru atau dengan teman, maka lakukan apa yang disukai dan disenangi oleh mereka itu. Itu akan dekat. Kepada Allah, ya sama seperti itu. Lakukan apa yang disukai Allah dan tinggalkan apa yang tidak disukai Allah. Terutama yang wajib dan yang haram, dijauhi. Nah, kemudian kalau kita masih terus mendekatkan diri, tidak hanya mencukupkan yang wajib, tapi melakukan perintah-perintah Allah yang tidak wajib, yang sunat, gitu. Maka Allah tambah sayang kepada kita. Gitu. Akhirnya kita itu selalu dikawal, didampingi oleh Allah. Jadi wa ma yazalul abdu yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahbabtuhu. Jika seorang setelah melakukan yang wajib, lalu terus melakukan pendekatan pada Allah dengan melakukan yang tidak wajib, yang sunat atau yang menyenangkan Allah, gitu. Maka akhirnya hatta ahbabtu, akhirnya aku akan mencintai orang itu. Ini yang disebut dengan wali. Jadi wali itu cinta pada Allah dan dicintai oleh Allah, gitu. Ya karena kedekatan tadi, kedekatan batin, gitu. Ya, tapi saudara, untuk tunduk, untuk melakukan hal-hal yang disenangi diri kita oleh Allah, betul-betul tunduk pada Allah tidak mudah, katanya. Ya. Nah, yang terutama apa? Yang menjadi penghalang utama, yaitu nafsu kita sendiri, diri kita sendiri. Ya, kita misalnya subuh ya, adzan, kita mendengar adzan. Ya, mestinya kan dengan adzan segera bangun, wudu atau mandi, baru kemudian sholat. Kalau bisa berjamaah ke masjid atau musola. Tapi ternyata kita tidak seperti itu. Mendengar adzan, ya bangun. Artinya terjaga tidak. Tapi bukannya bangun untuk kejeding sambil wudu. Bangun apa? Membecek sapo. Ya. Masih nambah lagi. Ya. Nah, itu kan nafsu sebetulnya. Apakah itu dosa? Tergantung. Kalau sampai melanggar, sampai tidak nututi, berarti dosa. Tapi tetap saja sekalipun tidak dosa, orang begitu itu ya tidak disayangi Allah, gitu. Ya, sehingga kalau salah sedikit akan segera diperingatkan dan jadi sebab hal yang makruh itu saudara, tidak dosa memang, tapi kalau kita selalu melakukan makruh dengan sengaja, itu bisa-bisa kita ini akan mudah dimarahi. Ya samanya dengan apa? Kesopanan ya. Kalau memukul itu jelas dilarang, ada hukumannya. Apalagi membunuh. Nah, tapi kalau kesopanan, sopan ini tidak ada hukumannya. Ya. Jadi orang yang apa? Sombong misalnya. Dia itu kalau nunjuk tidak pakai tangan kanan, tapi pakai tangan kiri. Gitu. Itu menunjukkan kesombongan, tidak menghargai orang lain. Apakah ada hukumannya? Tidak ada. Orang begitu tidak ada hukumannya, tapi orang itu dibenci ya, oleh siapapun. Dan kalau orang seperti itu suatu ketika melakukan suatu pelanggaran, maka langsung akan dihukum, gitu. Tidak bisa dimaafkan. Silakan isalisaran gitu. Hanya ketika dia belum bersalah secara hukum, masih belum bisa dihukum. Ada hukumannya.
Ya sama kepada Tuhan. Kepada Tuhan itu mungkin kita tidak berbuat maksiat secara langsung, tapi suul adab gitu. Suul adab kepada Tuhan. Ya, maka itu nanti ketika kita berbuat salah langsung diadab gitu. Jadi ini apa? Ya pentingnya niat yang baik dan amal yang baik bukan hanya secara zahir tapi juga secara batin. Ya. Jadi tunduk itu bukan. Tunduk itu ada dalam hati sama dengan niat. Taat, tunduk, senang, malu itu dalam hati. Tapi kemudian ketundukan itu mempengaruhi perilaku lahir. Jadi orang tunduk kepada Allah, pasti dia selalu berupaya melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Ini ketundukan di hati. Tapi kadang-kadang orang tunduk itu tidak bisa melaksanakan kewajibannya karena udzur, tidak apa-apa. Gitu. Jadi misalnya hari Jumat, sakit, tidak bisa dipaksa untuk pergi ke Jumat, tidak Jumatan. Apakah dosa? Tidak apa-apa. Karena bukan karena tidak tunduk, tapi karena tidak bisa melakukan itu. Jadi ketundukan itu sesuai dengan kemampuan. Gitu. Baik. Jadi ini pengaruh niat luar biasa kepada amal. Gitu. Kemudian jadi inilah amal ila an-niyatin. Wa anal insan, bahwasanya manusia itu bihasa bimanawa, sesuai dengan apa yang dia niatkan. Biasa sesuai dengan apa yang dia niatkan, yusabu diberi pahala, wajza dan dibalas amalnya itu. In khairon, jika berniat baik, ya. In khairon, jika berniat baik, fa khairun, maka balasannya juga baik. Gitu. Jadi in khairon an in kana niyatuhu khairon gitu ya, fa khairun fa jazaa'u khairun gitu. Wa in syarrun, dan jika berniat buruk, fa syarrun, maka balasnya buruk juga. Ya. Jadi ini. Jadi niat itu sangat menentukan nilai tadi ya, nilai suatu amal. Bahkan menentukan bentuk amal itu sendiri. Ya, jadi kalau niatnya baik, maka nilai amalnya itu baik. Dan jika niatnya jelek, maka nilai amalnya itu jelek. Artinya bisa dosa kalau itu meninggalkan yang wajib. Nah, kemudian faman hasunat niyatuhu hasuna amaluhu la mahalata. Waman faman, maka barang siapa hasunat baik niatnya dia hasunat, maka akan baik pula amaluhu perbuatannya. La mahalata, tidak boleh tidak, artinya pastilah. Ya. Waman khobusat, dan barang siapa ya. Jadi saudara, niat yang baik itu berpengaruh kepada bentuk amal. Amalnya juga baik. Gitu. Jadi tadi saya contohkan, tidak bisa amal buruk diniati baik. Tidak bisa. Mabuk, ya, dengan niat ibadah, ya tidak bisa. Jadi orang niatnya baik, amalnya mesti baik. Tapi begini, saudara. Untuk mengetahui baik dan tidak, ini butuh ilmu. Gitu. Karena itu Islam ini pertama-tama yang wajib dalam Islam itu cari ilmu. Karena itu apa? Dalam wahyu pertama itu yang turun Iqra, bukan solo, bukan apa, bersolat, enggak.
atau ubudu enggak, ikra. Baca dulu. Gitu. Sebab bagaimana orang bisa beribadah dengan benar, berniat dengan benar kalau dia tidak tahu caranya. Gitu. Nah, disinilah maka cari ilmu itu termasuk kewajiban juga yang kalau kita tinggalkan berdosa. Ilmu apa itu? Tentu ilmu yang menjelaskan perintah dan larangan Allah, yaitu ilmu agama. Jadi ilmu yang wajib kita pelajari itu ilmu agama. Sekalipun ada tingkatan ya, ada fardu ain, fardu kifayah. Tapi itu ilmu agama. Jadi kita harus tahu ilmu tentang minimal fardu ain kita, kewajiban-kewajiban kita. Mulai sholat, rukun sholat, syarat sholat dan seterusnya. Puasa juga demikian. Jangan sampai kita tidak tahu caranya sholat sehingga sholat kita tidak benar lah. Kalau itu karena kelengahan kita tidak mau belajar, ya ditolak juga sholat kita itu. Ya. Jadi niat yang baik pasti membuahkan amal yang baik, tapi harus disertai ilmu tadi ya. Waman khubusat niyatu, waman barang siapa khubusat jelek niyatu niat nyaman, khubusa maka jelek pula amalu apa perbuatannya, la mahala pasti tidak boleh tidak. Ya. Bagaimana kalau orang tidak tahu? Dikira baik, kemudian dia lakukan padahal itu buruk. Maka dia pelanggarannya itu tidak apa-apa, tapi dia karena tidak belajar dosa. Dosanya karena tidak belajar. Ya. Ini dulu pernah apa? Ada seorang yang menjalani tasawuf itu, katanya di Mesir waktu itu. Jadi dia itu senang zikir, senang ya. Jadi pokoknya yang berkaitan dengan Tuhan lah gitu. Dia karena tidak ingin terganggu amalan zikirnya itu supaya tidak diganggu, dia tidak kawin gitu. Karena kawin itu memang menyibukkan, ngurus istri, ngurus anak, cari nafkah kan gitu. Ya. Tapi sayangnya gini ya, dia itu normal. Dia bukan orang tidak normal. Normal artinya punya nafsu untuk kawin, nafsu kawinnya ada. Tapi dia tidak kawin dengan alasan agar ibadahnya, zikirnya tidak terganggu dengan keluarga. Lalu bagaimana solusinya? Dia akhirnya mencari solusi dengan cara kawin dengan binatang. Jadi pelihara kuda. Jadi kalau sudah ingin ya kuda itu dikerjain. Nah, sekarang bagaimana hukumnya orang berhubungan badan dengan binatang? Anjing, kuda atau lain. Itu sama dengan zina. Jadi dalam kitab takrib itu ityanul bahaim namanya. Ya, berhubungan tuh badan dengan binatang. Itu sama dengan zina. Nah, kalau dengan perempuan asalkan bukan mahram itu bisa dengan cara kawin. Tapi kalau dengan binatang tidak bisa. Dihalalkan tidak bisa. Nah, karena itu saudara, maka kawin itu lalu dianjurkan dalam syariat Islam. Karena itu memang kebutuhan yang
harus dipenuhi gitu, sama dengan makan, minum. Ya, sekalipun itu aslinya bukan ibadah. Makan, minum itu bukan ibadah sana. Kawin itu bukan ibadah aslinya. Itu kebutuhan kita hidup di dunia ini. Tapi kalau kebutuhan tidak dipenuhi, maka kita tidak akan bisa hidup tenang, hidup. Kalau tidak makan ya bisa loyo, tidak punya kekuatan apa-apa. Karena itu kita disuruh makan, minum, kawin, tidur. Ya. Ya, jadi itu apa? Ya kembali kepada tadi. Jadi orang itu tujuannya baik, ingin tidak terganggu dalam beribadah dan berzikir kepada Allah, tapi caranya tidak benar, yaitu dengan ngerjain kuda itu. Ini kan dia berbuat dosa. Ya mungkin tidak sengaja, karena dia tidak tahu bahwa mengerjai kuda itu dosa. Tapi ketidaktahuan itu kan karena dia tidak mau belajar atau tidak mau bertanya. Artinya tidak harus belajar secara urut di sekolah itu tidak mau tanya lah gitu. Hal-hal yang mungkin kita belum tahu, tanya hukumnya pada anda. Para sahabat begitu. Para sahabat itu tidak berani mengerjakan sesuatu yang belum pernah dikerjakan, takut keliru. Nah, ini pernah ada 3 orang sahabat yang pergian, dalam perjalanan pulang sahabat itu kelaparan. Akhirnya pergi ke kampung minta makan pada orang kampung. Tapi oleh orang kampung itu tidak diberi. Ya mungkin karena orang asing atau gimana. Akhirnya kepala kampung itu digigit kalajengking itu, diobati tidak sembuh-sembuh. Akhirnya ada yang usul, barangkali tadi itu orang tadi yang meminta makan itu bisa mengobati. Akhirnya dicoba, ada sahabat yang mencoba mengobati itu dengan baca Fatihah. Sembuh. Ya mungkin karena keyakinannya pada Allah. Nah, karena dia berjasa menyembuhkan kepala kampung itu, maka 3 orang sahabat itu oleh orang kampung itu diberi seekor kambing. Yang tadinya diminta makan tidak boleh, sekarang justru diberi seekor kambing. Nah, lalu sahabat itu bertanya-tanya, ini boleh atau enggak saya mengambil semacam imbalan untuk mengobati orang, ya. Jadi kalau sekarang ruqyah, ya. Ruqyah boleh enggak ini? Ya kalau dokter jelas boleh, ya. Ini kalau ruqyah jadi nyobuk kata orang Madura, boleh enggak imbalannya itu? Akhirnya sahabat itu tidak berani untuk menyembelih kambing itu, dibawa ke Madinah. Sampai di Madinah, nyabis ya suan pada Nabi, diceritakan itu, bahwa kambing ini hasil ruqyah itu. Lalu Nabi berkata, saya ingin ngampung kambingnya. Saya ingin ngampung, artinya ingin beri bagian di kambingnya. Berarti halal. Ini. Jadi tukang ruqyah kalau diberi imbalan itu halal, ya, asalkan jangan narib, jangan seperti dokter. Ya. Jadi hal-hal seperti itu, sesuatu yang tidak jelas itu kita harus tahu hukumnya bagaimana. Kalau tidak bisa cari sendiri hukumnya, tanya gitu. Ya, supaya amal kita itu supaya benar. Gitu. Ya, jadi sekali lagi saudara, niat itu sangat berpengaruh. Ya, pertama kepada nilai amal, balasan dan
pahala atau dosanya. Dan amal yang niat yang baik itu pasti mendorong pada amal baik. Gitu. Ya, oleh karena itu tidak cukup hanya niatnya baik tapi amalnya tidak baik. Atau sebaliknya, amalnya baik tapi niatnya tidak baik. Kemudian di sini disebutkan wa in kana fis surati thayyiban. Jadi niat yang buruk maka amalnya sekali itu menjadi buruk. Wa in kana sekalipun ada apa amal itu fis surati dalam bentuknya atau rupanya thayyiban ialah amal baik. Jadi bentuknya seperti baik. Contohnya, kalladzi ya'malus sholihati, kalladzi seperti orang ya'malu yang melakukan as-sholihati akan perbuatan-perbuatan baik, amal-amal soleh. Tapi niatnya tasannu'an, berpura-pura. Ya. Berpura-pura makhluk kepada makhluk, berpura-pura ibadah. Tapi sebetulnya tidak. Gitu. Dia melakukan amal baik itu bukan karena Allah. Sebab yang ibadah itu kalau karena Allah. Ini bukan karena Allah, tapi karena makhluk. Maka itu tidak ada pahalanya. Bahkan kalau itu amal khusus ibadah, kalau diniati bukan ibadah seperti itu, maka itu dosa. Gitu. Ya seperti apa? Orang yang mati dalam peperangan ya. Ya maaf ini sudah jangan keliru paham bahwa Islam itu menganjurkan perang, itu enggak. Tapi kalau kita diserang, dimusuhi, ya kita melawan, boleh melawan. Dan melawan dalam perang seperti itu, menegakkan kebenaran, membela hak, itu orang itu termasuk jihad. Kalau mati, mati syahid. Gitu. Dan yang dibela itu apa? Bukan hanya agama. Jadi membela hak itu bukan hanya agama. Termasuk membela tanah air. Gitu. Membela harta kita. Membela nama baik kita. Misalnya. Apalagi kalau anak kita, keluarga kita diganggu. Ya. Itu kita bisa melawan. Gitu. Kalau mati, mati syahid. Ini. Jadi ada hati saya mengatakan man qutila duna malihi fahuwa syahid. Orang yang terbunuh karena membela hartanya yang mau dirampas gitu. Dia syahid. Ya termasuk dulu ya. Para tokoh-tokoh kita dulu ketika membela bangsa ini yang mau dijajah oleh Belanda, lalu mati, itu mati syahid. Gitu. Apalagi membela agama. Nah, tapi syahid itu ada dua macam. Ada syahid fid dunya. Syahid fid dunya itu punya hukum khusus berlaku di dunia. Orang syahid, mati syahid dalam peperangan, membela agama. Dan maka dia itu dianggap syahid fid dunya, ya, syahid di dunia. Bagaimana? Tidak boleh dimandikan, tidak boleh disolati. Gitu. Tapi dikafani dan dikuburkan, tapi tidak boleh dimandikan. Kenapa? Sebab darahnya itu biar tidak hilang. Darah itu menjadi saksi. Ya, kesyahidannya. Tapi ini di dunia. Di akhirat tergantung niatnya. Kalau orang mati syahid di dunia tapi niatnya tidak karena Allah, maka syahidnya hanya di dunia, di akhirat tidak. Bahkan dia akan diadab ya karena dia menyalahgunakan jihad untuk kepentingan dunia. Ya. Jadi ini. Jadi sekali lagi niat itu. Nah sekarang kalau orang bekerja cari uang, kerja di perusahaan, bertani, berdagang, niatnya cari uang.
apakah itu niat yang benar? Ya, uang itu kebutuhan kita. Ya. Jadi kalau kita tidak bekerja, tidak punya uang, tidak makan, mati, kan bisa sakit. Tapi masalahnya begini, ketika kita sudah dapat uang, itu digunakan untuk apa? Umpamanya digunakan untuk biaya hidup. Lalu hidup kita itu untuk apa? Nah, kalau hidup hanya untuk bersenang-senang, apalagi berbuat maksiat, maka itu termasuk sesuatu yang mengantarkan kepada maksiat. Nah, tapi kalau uang itu akan digunakan untuk hidup beribadah pada Allah, apalagi misalnya untuk haji, maka cari uang itu adalah ibadah. Gitu. Ya sama dengan kawin dan lain sebagainya. Sama dengan makan. Kalau makan aslinya itu bukan ibadah. Tapi kalau kita niatnya makan supaya kita bisa melaksanakan kewajiban, maka makan itu adalah ibadah. Termasuk kalau kita mau puasa, sahur, itu jelas ibadah. Bahkan berbuka itu ibadah. Sekalipun itu nampaknya bersenang-senang. Ya. Ya, jadi sekali lagi ini pentingnya niat dalam amal. Tapi amal itu harus baik juga, jangan hanya niatnya gitu. Ya. Kul berapa? Biasa setengah 10 kosan. Oke. Nah. Oke. Ya, mari. Masih ada waktu katanya. Wa akhbaro dan beritahu siapa Nabi SAW anna bahwasanya man orang amil yang berbuat beramal siapa dia man lillahi karena Allah. Ini niat ya. Amal lillah ini niat karena Allah. Ala wifki mencocoki ya, sesuai ya, mencocoki atau sesuai al-mutaba'ati mengikuti ikut Rasulullah kepada Rasulullah SAW. Artinya amal itu amal baik gitu ya. Amal baik itu amal yang sesuai dengan syariat, lebih-lebih sunnah Rasul gitu. Syariat itu kan sesuatu yang diatur oleh Allah, perintah, wajib, ada sunat, larangan dan seterusnya. Ya. Nah, kemudian amal baik itu ada yang dikerjakan oleh Nabi pada masa Nabi tentu. Tapi ada juga yang belum dilakukan, tapi itu baik dan benar. Ya. Jadi karena itu orang yang suka menyalah-nyalahkan orang lain karena katanya tidak pernah dilakukan Nabi, itu ya perlu dilihat dulu sana. Apakah yang kita lakukan yang belum pernah dilakukan Nabi itu bertentangan dengan dalil Quran dan hadis itu enggak. Kalau enggak bertentangan enggak apa-apa. Hanya memang sebaiknya kalau kita bisa kita mengikuti contoh-contoh perbuatan dicontohkan oleh Nabi, baik yang wajib maupun yang sunnah. Kalau yang wajib tentu wajib juga, misalnya sholat ya. Sholat itu tidak bisa kita buat cara sendiri. Sholat itu harus mengikuti Nabi. Sebab Nabi itu yang diutus oleh Allah untuk mengajarkan sholat baik secara teori maupun praktek.
khusus sholat. Nabi itu pernah bersabda begini, "Shollu kama ra'aitumuni usolli." Bersolatlah kalian sebagaimana kalian melihat aku sholat. Artinya seperti sholatku. Nah, jadi sholat itu tidak bisa ngarang sendiri, tidak bisa. Tapi ada ibadah yang lebih longgar, misalnya zikir. Allah berfirman, "Udhkurullah dzikran katsiran." Berzikirlah engkau dengan zikir yang banyak. Bagaimana caranya? Ya terserah. Bisa nyaring, bisa apa saja. Pelan suaranya. Gitu. Ya. Bisa juga nyaring. Tapi begini, kalau zikir nyaring jangan sampai mengganggu orang lain. Ini bukan zikirnya yang tidak benar, mengganggunya itu. Jadi misalnya tadarus bulan puasa. Nah, ya mungkin kalau masih jam 8, jam 9 tidak apa-apa pakai pengeras suara. Sekalipun ya itu syiar lah gitu. Daripada dangdutan lebih baik apa? Baca Quran. Tapi andaikan tidak pakai pengeras suara lalu baca, itu tidak apa-apa, sama saja. Ya sebab sekarang ini saudara, orang itu lebih pada syiar ketimbang amal yang sungguhnya. Ya. Dulu saya masih kecil itu orang tadarus tidak pakai pengeras suara. Jadi apa? Giliran baca itu tidak pakai pengeras suara. Nah, tapi sekarang orang baca Quran, termasuk dari bulan puasa itu pakai pengeras suara, suaranya didengar kemana-mana. Tapi yang baca sendirian. Lah ini ya lumayan ketimbang tadi ya dangdutan. Ya, jadi ini saudara, jadi zikir itu lebih luas. Caranya ketimbang sholat. Sholat itu sebenarnya zikir, tapi zikir dalam bentuk khusus. Jadi uzkurullah dzikran katsiran. Ya, apa? Aqimis sholata li dzikri. Jadi Allah berfirman, lakukan, tegakkan sholat itu untuk mengingat aku. Jadi sholat itu adalah zikir juga sebetulnya, tapi zikir khusus yang kita tidak bisa membuat-buat sendiri gitu. Misalnya sholat duhur dinyaringkan, ini tidak benar. Ya kecuali udzur ya. Semestinya sholat maghrib, sholat isya mestinya nyaring, apalagi jadi imam. Kemudian tidak bersuara sama sekali. Lah itu tidak benar sekalipun tidak membatalkan sholat. Ya. Beda dengan hanya berzikir subhanallah. Habis sholat itu bisa nyaring, bisa enggak. Kalau di kalangan NU biasanya nyaring ya. Kenapa? Sebab mengajari anak-anak. Kalau di kalangan Muhammadiyah itu biasanya enggak nyaring. Ya enggak apa-apa, yang penting wiridan. Nah. Jadi ini. Nah, jadi man amila lillah, orang yang beramal karena Allah, ikhlas ya. Ala fikil mutabati li Rasulillah, sesuai dengan mengikuti Rasulullah. Kana thawabu, karena maka ada thawabuhu, pahalanya man ala Allah, ialah tetap atau pasti ala Allah, terhadap Allah. Jadi Allah tidak akan menyia-nyiakan orang itu. Ya, sekalipun Allah itu tidak wajib melakukan sesuatu ya. Jadi tidak ada yang bisa mewajibkan Allah, ngatur Allah tidak ada. Nah, tapi di sini mengapa kok dikatakan alallah, karena thawabu alallah, maka pahalanya itu pasti alallah, tetap terhadap Allah. Seolah-olah Allah itu wajib beri pahala orang itu.
ini bukan karena Allah itu diwajibkan oleh siapa-siapa, tapi itu karena Allah mewajibkan dirinya sendiri dengan berjanji. Gitu. Dengan berjanji. Misalnya alladzina amanu wa amilus shalihat lahum jannatun tajri min tahtil anhar. Itu janji Allah. Dan Allah tidak akan menyalahi janjinya. Maka itu seolah-olah wajib, tapi sebetulnya tidak. Aslinya Tuhan itu tidak wajib memasukkan orang yang berbuat baik ke surga. Tidak ada. Tidak ada yang mau mewajibkan. Jadi andaikan ada orang yang berbuat baik lalu dimasukkan ke neraka, siapa yang bisa protes? Tidak ada. Ya, sekalipun bagi manusia itu dianggap tidak adil, tapi bagi Allah tidak ada yang bisa menghalangi andaikan Allah mau. Tapi Allah tidak menghendaki seperti itu. Allah itu berjanji, ya, maka dan Allah tidak mustahil menyalahi janji. Ya, ini. Nah, jadi kana thawabu ala Allah wa kana mungkalabuhu ila ridwanillah wa jannati. Bukan ada mungkalabuhu berpulangnya, ya. Ya, pulangnya, tempat pulangnya orang itu ila ridwanillah, ke ridho Allah, wa jannati tentu, dan surganya. Ya, ini sesuai dengan janji Allah, sesuai dengan janjinya. Bukan karena kita yang mewajibkan. Fi jiwarillah, di dekat Allah, wa khairatihi. Ya, dan orang-orang yang baik, ya, para walinya gitu. Jadi ini saudara janji Allah kepada orang yang beramal baik, baik itu amalnya maupun niatnya. Ya, tapi jangan lalu kita menganggap bahwa yang memasukkan manusia ke surga itu amalnya, Bu. Tidak boleh begitu. Sebab yang memasukkan manusia ke surga itu Allah. Karena senang pada kita yang berbuat amal baik itu. Itu saja, karena rahmat. Ini dalam satu hadis disebutkan la yadkhulu jannata ahadun bi'amalihi. Seseorang tidak masuk surga karena amalnya dia, karena sholatnya, karena puasanya, dan yang lain-lain. Nah, sahabat tanya kepada Nabi, wala anta ya Rasulullah, apa anda juga sama seperti itu, tidak masuk surga karena amalnya? Nabi menjawab, wala ana, saya juga sama. Nah, tapi ada kelanjutannya. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi. Jadi amal kita itu tidak akan masukkan ke surga kecuali, ya, kalau Allah memberi rahmat kepada kita, maka Allah yang masukkan surga dengan sifat rahmatnya. Lalu apa hubungan amal dengan rahmat Allah? Kok kita disuruh beramal supaya masuk surga gitu ya, dengan rahmat Allah? Ya, begini, orang itu akan disayang, bahkan disenangi, ridho, ya, rahmat dan ridho oleh Allah kalau dia tunduk patuh, atau istilah agamanya itu takwa. Tunduk patuh kepada Allah, yang diperintah dilakukan, yang dilarang dijauhi. Dan itu bukan hanya ketundukan zahir, bukan hanya luarnya yang tunduk, tapi sampai hatinya. Jadi memang amal baik itu bersumber dari ketundukan hati. Maka orang yang begitu itu akan disayang oleh Allah. Dan melalui kasih sayang Allah, dengan kasih sayangnya Allah masukkan orang itu ke surga. Bukan amalnya, bukan. Karena itu ketika kita harus melakukan suatu amal tapi udzur tidak bisa, ya tetap saja kita disayang oleh Allah, karena itu bukan amal kita gitu.
Ini ada hadis juga yang berkaitan dengan jihad perang. Ya, pada masa Nabi itu kan sering terjadi peperangan. Kenapa? Karena Nabi dan umat Islam itu dimusuhi, gitu ya. Dimusuhi. Ya, kalau dimusuhi kan melawan, sehingga terjadi perang. Nabi pernah mengatakan begini, di Madinah ada orang yang tidak ikut jihad, tidak ikut perang. Tapi kemanapun kalian itu artinya orang yang berangkat perang itu, kemanapun kalian pergi dan dia itu ikut bersama kalian. Badannya ada di Madinah, tapi jiwanya lah ikut kalian. Gitu. Kok bisa? Dia sebetulnya dia itu ingin keluar juga seperti kalian, tapi dia karena sakit. Dia tidak bisa keluar. Jadi ini saudara, ini bukti bahwa amal itu tidak memasukkan ke surga. Sekalipun tidak ikut perang, bahkan tidak puasa, tidak sholat seperti biasa, seperti sholat yang normal gitu. Itu kalau mengundur tidak apa-apa. Dan orang itu tetap disayang oleh Allah. Ya. Kalau mengundur. Ini apa artinya? Bukti bahwa amal itu tidak memasukkan orang ke surga, tidak bisa diandalkan. Karena itu kita tidak boleh mengandalkan amal, bahkan menyombongkan diri karena amal kita baik. Jadi ada orang berakhlak baik, beramal baik, lalu sombong karena amalnya, itu sia-sia. Sombong itu berarti dia merasa dirinya yang berperan, bukan Tuhan. Gitu. Nah, kalau orang yang tidak sombong, dia itu sadar bahwa dia beramal karena pertolongan Allah, karena taufik dan hidayah Allah. Gitu. Karena itu dia tidak mengandalkan amalnya. Kalau tidak bisa beramal, berterima kasih. Terima kasih kepada Allah karena dia sudah diberi kekuatan dan kemampuan untuk beramal. Di samping disertai dengan istighfar. Ya. Mohon ampunan barangkali amalnya itu ada yang tidak benar, tidak cocok. Jadi ini, oleh karena itu saudara, mengapa kita habis sholat kok baca istighfar? Ya, habis sholat kita kan wiritan. Dimulai istighfar, bahkan ada istighfarnya sampai 100 kadang-kadang. Padahal kita habis sholat, habis melaksanakan amal ibadah. Ya, kenapa? Karena amal ibadah kita itu belum tentu benar. Sehingga kita perlu mohon ampun kepada Allah. Apalagi habis berbuat maksiat. Kita mestinya banyak baca istighfar. Gitu. Tapi sayangnya, karena istighfar kita itu hanya sering karena tradisi ya. Sekalipun tradisi ya baik, itu tidak apa-apa. Kalau kita habis sholat baca istighfar. Tapi kalau kita sudah berbuat maksiat, aman-aman saja. Lah ini kan sangat-sangat ya kontras. Ya. Wa anna man qasada ghairallah. Ya saya kira sampai di sini dulu. Wallahu a'lam.